Di rumah sakit keempat yang terakhir ini dibilang diabetes. Ya. Beda-beda diagnosanya, Wak. Dan selama hampir 3 minggu Bapak ini dirawat di rumah sakit keempat nih. Waktu dirawat di situ kondisi Bapak sama sekali nggak pulih, yang ada makin parah Nadia. Nah, ngerasa ada yang janggal sama penyakitnya Bapak, Wak. Ibu pun mikir, apa jangan-jangan ini penyakit Bapak dibuat orang ya. Dan waktu itu ada satu nama yang langsung muncul di kepalanya Ibu. Itulah dia Bu Ani, kepala sekolah Bapak tuh. Kan mereka masih berseteru kan, Wak. Dan satu-satunya orang yang berseteru dan Ibu juga tahu masalahnya ya cuma Bu Ani. Dan ternyata juga sudah menjadi rahasia umum kalau Bu Ani ini sering melakukan praktek perdukunan, Wak. Dah, akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, Ibu langsung berkunjung, Wak, ke rumah Ibu Ani. Bukan dilabrak, tapi minta maaf. Ibu langsung menyampaikan maksudnya dengan meminta maaf atas nama suaminya. Bu Ani, saya atas nama suami saya meminta maaf, Bu, kalau suami saya pernah menyinggung perasaan Ibu. Kondisi suami saya sekarang lagi kritis, Bu, kritis sekali. Mohon maafkan suami saya. Kayak itu secara nggak langsung tuh Ibu udah bilang, kau kan yang apa-apain suami aku, udah lah maafin aja gitu. Nah, mendengar permohonan maaf itu, Bu Ani tuh langsung paham kalau Ibu nih lagi nuduh dirinya udah ngirim guna-guna ke Bapak nih. Jadi udah kayak macam sama-sama tahu gitu loh, Wak, maksud dari ucapan itu kan. Jadi Bu Ani langsung ngomong kayak gini, saya ngerti kok maksud ucapan Ibu. Oke, waktu itu saya memang marah kali sama suami Ibu. Dan jujur ya Bu ya, saya juga udah datangin Mbah Aceh. Mbah Aceh ini dukun langganan saya. Saya datang ke dia untuk melampiaskan emosi saya. Tapi Bu, perlu Ibu tahu, waktu saya ketemu sama Mbah Aceh ngomong kayak gini, udah gak usah repot-repot, bentar lagi juga dia dijemput, umurnya udah gak lama lagi. Itu kata Mbak Aceh sama saya, Bu. Jadi dengar itu saya jadi kasihan pula. Ya udah saya maafin aja suami Ibu. Itu kata Bu Ani. Plot twist. Apa nggak kaget waktu Ibu dengar itu, Nadia? Maksud Ibu ini apa, Bu? Ada yang mau jemput suami saya? Ya itu dia, menurut Mbak Aceh, ada seseorang yang sengaja mau mencelakai suami kamu pakai ilmu hitam. Tapi yang jelas itu bukan saya. Saya belum ngapa-ngapain, udah ada orang lain duluan yang mau celakain suami kamu. Jadi umur suami kamu tuh memang kemungkinan nggak bakal panjang, kata Bu Ani kayak gitu. Dengar penjelasan itu makin panik Ibu kan, Wak. Sampai saat ini pun Ibu tuh nggak akan siap Nadia kehilangan Bapak. Sampai waktu itu, Wak, ya, Ibu ini minta tolong sama Bu Ani untuk mengadakan doa bersama. Untungnya Bu Ani juga mau. Baik Bu, nanti di hari ini saya akan mengadakan doa bersama, mengagendakan doa bersama untuk Bapak di sekolah. Jadi bestie Bu Ani sama si Ibu. Tapi sayangnya, Wak, belum sempat doa bersama itu dilakukan, kondisi Bapak malah makin kritis. Dan anehnya, Bapak itu macam sering kelihatan teriak-teriak gitu loh, Wak. Dan waktu Bapak sadarnya, Bapak tuh sempat cerita kalau Bapak ini sering dihantui sama sesosok makhluk macam bayangan hitam gitu loh, besar kali. Sosok bayangan itu seolah-olah macam mau nyeret Bapak itu pergi, Wak. Itulah waktu Bapak sadar Bapak ngomong gitu. Itu berkali-kali Nadia Bapak suka teriak-teriak kayak gitu. Dan selang beberapa hari setelah Bapak dihantui sama sosok hitam besar itu, Wak, Bapak menghembuskan nafas terakhir tepat di hari ulang tahunnya Bapak. Meninggal juga Bapak, Wak. Kepergian Bapak langsung disambut tangis histeris keluarganya, terutama Cia dan Ibu. Mereka nggak nyangka Bapak bakal pergi secepat ini. Wah, hancur kali hati aku, Nadia. Hancur kali. Tapi ya udahlah kan, memang udah mungkin itu takdirnya Bapak aku. Bapak aku meninggal. Walaupun macam sama dengan apa yang sudah diprediksikan sama Bu Ani dan juga Mbah Aceh itu. Cuman ini udah kita cepetin lagi setelah Bapak mau dibawa ke rumah, mau dipulangkan ke rumah. Anehnya, di saat jenazah Bapak ini udah nyampe di rumah, Wak, Pak De Ari terlihat sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemakaman Bapak sendirian. Nggak dibantuin siapa-siapa. Seolah-olah Pak De Ari itu macam tahu kalau Bapak bakal meninggal hari ini gitu. Dan tentunya di sini Pak De Ari juga sudah mengeluarkan kain mori yang sudah lama disimpan dari dalam lemarinya Mak Inung. Sisa kain mori yang kemarin tuh, ternyata kain mori itu untuk Bapak, Wak. Dan yang aduh, ini nggak tega sih aku. Waktu orang lagi ngurusin jenazah Bapak nih, tiba-tiba Pak De di tengah keluarga rame itu, dia bilang apa? Tuh, lihat kan? Udah aku bilang kain mori ini pasti berguna, dipakai sama Bapak itu. Ekspresinya tuh seolah bangga gitu loh, kok akhirnya kain mori ini kepake gitu. Apa nggak kesal semua orang di situ, Nat? Di situ bahkan mamaku tuh dia curiga kalau kemungkinan Pak De Ari ini pasti terlibat sama kematian Bapak aku. Tapi dalam waktu itu Ibu nggak mau memusingkan itu, dia hanya ingin fokus untuk mengurusi jasad suaminya, ya kan, Wak. Nah, habis itu nggak lama kemudian pemakaman Bapak pun dilaksanakan di TPU setempat juga. Nggak ada barang-barang aneh yang ikut dikuburkan di makamnya macam ibunya dulu. Pemakaman ini juga berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian-kejadian aneh tuh, Wak, di situ. Nah, sepulang dari pemakaman, di sini ada lagi kejadian. Pak De Ari ini tiba-tiba
mendekati mama aku, Nadia, dekatin ibunya Cia. Pak Dery langsung bilang gini, Dek, maaf ya Dek ya, kalau beberapa waktu terakhir sampai tadi pun sikap Mas sudah nyinggung perasaan kalian. Mas mau jujur, sebenarnya kematian suami kamu ini terjadi atas permintaan ibu. Hah? Ibu? Mak Inong? Maksudnya gimana nih Mas? Kata gitu, kata ibu lagi kan. Ibu. Jadi sebelum ibu meninggal, ibu itu sudah pesan ke aku kalau ibu mau dikuburkan di samping suami dan juga anak kesayangannya. Anak kesayangannya ini suamimu. Dan ibu juga gak mau kematiannya terpaut jauh dari kematian bapak dan juga suamimu. Cinta mati betul ibu sama mereka berdua. Makanya Mas dipanggil sama ibu untuk ngebantu biar suamimu bisa cepat disemayamkan di samping ibu sebelum keduluan yang lain. Astagfirullahaladzim. Itu katanya langsung marah besar lah mama aku. Jadi maksudnya sampean yang udah bikin suamiku meninggal, Mas? Ha? Kok tega sampean, Mas? Aku masih punya anak yang harus ku sekolahin. Aku nggak bisa sendirian. Kenapa kamu kayak gitu? Dia kan juga adik kamu. Dek, maaf ya Dek ya. Awalnya juga aku nggak setuju. Tapi ibu tuh mau ngasih warisan suamimu dibagi sama aku, Dek. Ya jadi tak sanggupi. Lagi pula ini juga lah resiko jadi anak kesayangannya ibu. Ini masih untung ya cuma sekedar itu yang kulakukan. Aku sebenarnya juga udah nyari cara lain untuk nyelakain suami kamu. Cuman aku masih nggak tega. Jadi ya udah aku pakai aja cara kain mori buat ngejemput suami kamu itu. Katanya langsung ngegas lagi Pak Dery nih, Wak, tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Ya Allah, kenapa aku yang kesal ya? Makin pecah lagi lah tangisnya ibu di situ. Nah, ibu menganggap ternyata kain mori yang dia lihat di lemarinya Mak Inong beberapa bulan yang lalu itulah penyebab suaminya meninggal gitu loh. Dan yang bikin miris lagi, saudara kandung suaminya sendiri yang udah ngejemput suaminya pakai kain mori itu atas permintaan ibu mereka sendiri, yaitu Mak Inong. Apa nggak teriris kali hati kami, Nat? Cia pun terpukul kali sama fakta ini, Wak. Belum sampai di sini aja, Wak. Ada satu lagi informasi yang kali ini bikin ibu lemas selemas-lemasnya. Kalian tahu? Ternyata Pak Dery ini juga cerita kalau bapak ternyata sudah diguna-guna sama Mak Inong sejak sebelum menikah sama ibu. Dia atau bapak diguna-guna sama mamanya sendiri. Kenapa? Mak Inong ini nggak mau kalau bapak lebih dekat sama istrinya nanti. Makanya selama hidup, Nat, bapak ini memang terlihat lebih dekat sama Mak Inong dibanding sama istrinya, sama ibu. Bahkan waktu Mak Inong mau meninggal kan cuma bapak yang lebih banyak ngerawat dan juga nemenin Mak Inong kan. Anak yang lain biasa ya. Dan ini juga berlaku sama kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh. Pasti bapak ini selalu mengutamakan ibunya dibanding istrinya. Apa-apa ibunya dulu loh, Nat. Aku juga ngerasa kok. Mama juga sempat ngeluh soal itu kok. Kok apa-apa ke Mak Inong dulu ya, nggak ditanyain dulu sama ibu. Kayak gitu. Ngerasa kami, Nat. Dan barulah setelah Mak Inong itu meninggal, Wak, bapak baru bisa dekat sama ibu dan juga anak-anaknya. Sebelum itu, Nadia, memang ada gap di antara kami. Bapak tuh lebih dekat sama mamanya. Tapi sayangnya, nggak lama setelah itu, bapak justru ikut menyusul Mak Inong pergi untuk selama-lamanya. Ya gara-gara itu. Gara-gara Mak Inong juga nggak mau lama-lama. Pertama dipancing pakai kain mori. Kedua, dari sebelumnya juga memang udah digituin lah bapak sama ibu ya sendiri, Wak. Gitu cerita ya. Sedih kali, Wak ya. Astagfirullahaladzim, Cia. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Aduh, aku gak kebayang sih jadi mereka. Tapi yang jelas, ayolah, Wak, kita sejenak dulu membacakan Al-Fatihah untuk bapaknya Wawa ya. Almarhum Bapak Cia. Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, macam mana ibu ya? Aduh, ibu pengen ku peluk, bu. Ibu sayang, peluk dulu. Peluk ibu, Wak, sampai. Ibu, ya Allah, sabar ya, Bu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah sedih yang dialami Wawa kita, Cia, dan juga ibunya dan beberapa keluarganya yang menjadi korban atas praktik ilmu hitam sekaligus juga ketamakan Pak D mereka atas harta warisan. Bahkan sepeninggalannya Cia nih, Wak, ini sedikit informasi aja, Cia bilang Pak Dery itu dia tanpa merasa bersalah sedikit pun sudah menguasai seluruh harta warisan milik bapak loh. Jadi waktu bapak meninggal, mereka kan nggak fokus ke warisan itu kan, Wak. Mereka udah terlanjur sakit hati duluan kan. Bukan yang nggak enak Pak Dery nih, nggak mau kok, sudah buat aku gitu. Astagfirullah, Pak Dery, tobat Pak Dery. Lagi-lagi dari kisah ini kita diingatkan untuk menghindari segala hal yang berkaitan dengan praktek ilmu hitam, Wak, yang nggak ada manfaatnya sama sekali, justru malah membahayakan diri sendiri dan juga orang-orang tersayang. Nggak perlu kok pakai ilmu hitam sebenarnya, Mak Inong, kalau kau pengen bikin anak-anakku sayang sama berbakti sama kau. Cukup
tunjukkan aja ketulusannya Mak Inong dalam ngerawat, ngedidik dan juga ngenyayangin mereka. Pasti mereka juga sayang sama Mak Inong kok. Aduh, pendek kali pikiran Mak Inong tuh ya. Semoga Mak Inong sempat bertobat dan menyesali semua perbuatannya lah, Wak ya. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak dan saran-saran terus. See you next video, Wak. Bye. Check out. Lihat-lihat dulu juga boleh.